Pada waktu saya diajak ditambang itu, saya sudah ragu sebetulnya. Karena menurut pengetahuan saya, ini adalah konsepsinya Arut Min. Tapi kenapa kok bisa sampai ke tempatnya Adi Partner gitu. Iya. Tapi keraguan itu kemudian sirna karena ya faktor ada Pak WYM gitu ya. Jadi salah saya sebetulnya harusnya pada waktu itu sudah kita konfirmasi ke dinas pertambangan, harusnya begitu. Tapi tidak lakukan itu. Tidak lakukan itu. Hanya karena faktor Yusuf masuk dalam situ ya Pak. Iya, dan juga perannya sebetulnya perannya Pak Ridwan ini sebetulnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al Walid. Dari Thoibah TV, Bambang Haryadi, investasi batubara dirancang bohong, warung stik tempat Yusuf Mansur cuci uang. Ini tanda tanya. Setelah bersaksi di PN Bogor, Bambang Haryadi mengatakan sejak awal investasi batubara Yusuf Mansur dirancang penuh kebohongan. Dari Mabes Polri, dugaan pencucian uang menanti Yusuf Mansur dalam kasus investasi batubara ini. Apakah dugaan pencucian uang itu dilakukan Yusuf Mansur pada warung Stick and Seek? Seperti yang sering saya utarakan teman-teman. Dan ini juga Pak Zaini pernah mengatakan bahwa ada satu keanehan gitu kalau kita mau berbicara kayak istilah cocok-cocokologi gitu. Di tahun 2009 Yusuf Mansur ini menginisiasi atau mempresentasikan investasi batubara teman-teman. Di tahun 2009. Lalu kemudian di tahun 2010, investasi batubara ini mangkrak dengan ketidakjelasan tentunya teman-teman. Dengan ketidakjelasan. Nanti video ini jangan di-skip teman-teman, saya akan menampilkan wawancara Pak Darso Arif dengan Bambang Haryadi ini yang alhamdulillah suaranya, noise dari suaranya berhasil kita reduksi semaksimal mungkin teman-teman, sehingga suaranya jelas sekali teman-teman. Jujur ini video wawancara Pak Darso 6 bulan yang lalu, ini saya angkat ulang. Yang pertama karena 6 bulan yang lalu kami reaction suaranya kurang jelas. Yang kedua bahwa ini ada fokus yang kita terlewat teman-teman. Ada hal yang kita terlewatkan teman-teman. Yaitu pernyataan dari Bambang Haryadi yang mengatakan bahwa tambang batubara yang selama ini jadi gonjang-ganjing, tambang batubara atau investasi batubara yang selama ini kemudian menyeret nama Yusuf Mansur dan kawan-kawan, ini ternyata tidak pernah ada teman-teman. Tidak pernah ada dan diduga kuat bahwa ini adalah penipuan sejak awal teman-teman. Sejak awal memang ini penipuan. Jadi tidak ada istilah bahwa ini bermasalah di tengah jalan, bisnisnya kemudian misalnya ya, contoh mungkin tidak mendapat izin di tengah jalan atau apapun itu. Tambangnya ternyata tidak ada sejak awal teman-teman. Jadi ini diduga kuat adalah penipuan sejak awal teman-teman. Ada dugaan memang ini penipuan sejak awal. Dan yang lebih parahnya lagi, ini kemungkinan bahwa aliran dana dari investasi batubara ini juga diduga kuat itu masuk ke warung Stick and Seek-nya Jody Brotoseno yang kemudian bekerja sama dengan Yusuf Mansur. Karena seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa di tahun 2009 Yusuf Mansur mempresentasikan investasi batubara ini, lalu kemudian umat ini berinvestasi. Nah, di tahun 2010 ini kemudian investasi batubara ini mangkrak dengan ketidakjelasan, tidak ada kejelasan dari mangkraknya itu kenapa, tiba-tiba berhenti begitu saja. Lalu kemudian ada video pernyataan Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa di tahun 2010 dia bergabung dengan warung Stick and Seek-nya dan kemudian bekerja sama dengan Jody Brotoseno mengelola warung Stick and Seek ini bersama-sama teman-teman. Apakah ada hubungan? Hanya Yusuf Mansur, Jody Brotoseno dan Allah yang paling tahu masalah ini teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita simak video wawancara Pak Darso dengan Bambang Haryadi ini teman-teman. Iya, saya cerita sedikit ya. Iya. Sebelum peristiwa ini saya pernah di Kalimantan di lokasi Sungai Danau itu. Iya. Karena saya diminta teman untuk tangani suplai batu bara ke PLN. Iya. Terus sudah selesai, kemudian ada investasi batu bara. Iya. Pada waktu saya diajak ditambang itu, saya sudah ragu sebetulnya. Oh. Karena menurut pengetahuan saya ini adalah konsepsinya Arut Min. Arut Min, PT Arut Min, Arut Min. Tapi kenapa kok bisa sampai ke tempatnya Adi Partner gitu. Iya. Tapi keraguan itu kemudian sirna karena ya faktor ada Pak WYM gitu ya. Terus kemudian macam-macam lah
Jadi salah saya sebetulnya harusnya pada waktu itu Sudah kita protes. konfirmasi ke dinas pertambangan, harusnya begitu. Tapi tidak lakukan itu. Tidak lakukan itu. Hanya karena faktor Yusuf masuk dalam situ ya Pak. Iya, dan juga perannya Pak Ridwan ini sebetulnya. Iya. Ridwan siapa Pak? Iwan Ridwan. Iya, beliau itu sama Pak. Beliau tuh setahu saya waktu itu posisinya sebagai manajer atau di PNM ya. Iya. PNM ya. Beliaulah yang secara tidak langsung memutasi kita. Gitu. Iya. Bahwa ini bisnis waktu. Bagus. Ya memang bagus. Iya. Dan belakangan memang terbukti ini bukan punya adik partner. Kasih tahu. Iya. Jadi ini benar-benar nipu-nipu benar nih Pak. Jadi waktu kami tanya kepada operator traktor, operator alat berat, itu mereka bilang ini tambangnya milik Hadi Perkasa. Sudah dikondisikan ya Pak? Iya, bahkan pada waktu kami diajak ke loading port untuk jetinya untuk menaikkan batu bara ke Tongkang, itu orang-orang mereka juga bilang kalau ini punya Hadi Partner, pelabuhan milik Hadi Partner, terus crusher juga milik mereka gitu. Dan itu semua bohong semua Pak ya? Bohong. Menurut Bapak, Yusuf Mansur tahu nggak bahwa ini semua bohong? Atau dia ikut mengkondisikan kebohongan ini nggak Pak? Nah, saya nggak tahu ya, tapi ya nggak mungkin lah kalau nggak. Nggak mungkin ya kata. Pak, jadi kita berkabar terus soal ada satu lagi yang akan saya sampaikan bahwa kalau BMT menyangkal bahwa mereka tidak tahu menahu, terus kemudian Yusuf Mansur juga mengatakan tidak tahu menahu tentang tambang bisnis batubara ini. Tadi saksi Pak Nur Nur Samsu itu menyatakan bahwa ada pertemuan yang Pak Nur Samsu mengikuti. Pertemuan apa tuh? Pertemuan antara BMT dengan Yusuf Mansur. 3 kali pertemuan, yang pertama di BMT, terus kemudian yang kedua adalah di Gedung Serbaguna dekat Masjid Al Istihad, itu terletak di Legenda Wisata. Terus kemudian ada pembayaran DP apartemen 45. Nah, ini semua dibicarakan antara BMT dengan Yusuf Mansur dalam rangka bernegosiasi untuk mengembalikan uang umat ini. Iya. Dan ternyata itu kan tidak terrealisasi. Jadi kalau keduanya sekarang sebagai tergugat mereka mengatakan tidak tahu, itu adalah bohong besar. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa. Kalau BMT Darussalam ataupun Yusuf Mansur ini mengatakan atau mengakui tidak tahu menahu mengenai masalah ini, itu adalah kebohongan besar. Yang pertama teman-teman, sudah di 2 persidangan, Yusuf Mansur dan kawan-kawan ini terbukti uang prestasi teman-teman. Dan kita semua tahu bahwa persidangan tidak asal memutuskan dong. Tidak asal memutuskan. Yang kedua, Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa dia tidak terkait atau tidak tahu menahu mengenai PT Adi Partner Perkasa ini. Dia tidak menjabat sebagai komisaris. Nah, Pak Zaini Mustafa menemukan bukti bahwa di tahun 2012 Yusuf Mansur terbukti sebagai komisaris PT Adi Partner Perkasa. Kenapa teman-teman? Di sana ada putusan persidangan yang kemudian mengatakan Yusuf Mansur itu sebagai komisaris di PT Adi Partner Perkasa, di mana di situ Yusuf Mansur digugat oleh Bank CIMB. Putusannya ingkrah teman-teman, jelas masih ada datanya teman-teman, di mana di sana dijelaskan bahwa Yusuf Mansur itu komisaris PT Adi Partner Perkasa. Artinya ini adalah kebohongan lagi teman-teman. Yang ketiga, kalau memang Yusuf Mansur tidak terkait dengan investasi batubara ini dan tidak tahu menahu mengenai apa yang dikatakan oleh Bambang Haryadi ini bahwa tambangnya ini untuk investasi batubara ini kemungkinan tidak ada. Kalau dia tidak tahu menahu mengenai pengkondisian itu, bagaimana bisa kemudian dia berbicara bahwa sudah mengembalikan dana korban sebesar kurang lebih 20-an miliar gitu. Ada urusan apa gitu? Ini sejalan sama halnya dengan yang kita lihat di kasus lain kayak perumahan Kaisar Al-Mansur juga, ini sama seperti ini model-modelnya teman-teman. Kalau dia tidak ada urusan dengan perumahan Kaisar Mansur, kenapa kemudian dia berusaha untuk mengembalikan duit para korban gitu? Ini kita pakai logika pun sebenarnya sudah masuk teman-teman. Belum lagi kalau kita berbicara tentang mengenai bukti-bukti hukum yang sudah ditampilkan oleh Pak Zaini Mustafa selama ini. Artinya ada kebohongan besar di sini antara Yusuf Mansur, PT Adi Partner Perkasa, Adian Shah, dan kawan-kawan yang lain teman-teman, yaitu BMT Darussalam. Saya mau katakan apa teman-teman? Di konten besok ini saya akan mengupload mengenai Adian Shah yang menggunakan identitas palsu. Ini juga penelusuran Pak Darso Arif yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita
noise lagi suaranya, kita redus noise-nya gitu biar lebih jelas suaranya. Dan kita akan tampilkan foto Adiansah. Yang jelas ini adalah, menurut saya ini satu penipuan besar teman-teman. Karena ini diduga kuat ini dilakukan sejak awal. Artinya sejak investasi batubara ini dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, diduga kuat ini memang sudah ada unsur penipuannya teman-teman. Karena tambang batubaranya tidak pernah terlihat, keuntungan yang diperoleh jamaah tidak pernah ada, hanya iming-iming belaka. Dan di tahun berikutnya itu Yusuf Mansur bisa bergabung di warung Stick and Stick menjadi investor. Pertanyaannya, dari mana duitnya? Apakah kemudian duit yang digunakan oleh Yusuf Mansur ini berasal dari investasi para jamaah di investasi batubara? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kemudian Yusuf Mansur melihat video ini. Karena saya katakan bahwa alasan kami memboikot warung Stick and Stick ini adalah, yang pertama, tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan dari Yusuf Mansur mengenai dugaan-dugaan kami. Dari mana sumber dana yang diperoleh Yusuf Mansur sampai kemudian dia berinvestasi di warung Stick and Stick. Dan yang kedua, belum ada konfirmasi dari warung Stick and Stick bagaimana antara Yusuf Mansur, Jody Brotoseno, dan warung Stick and Stick itu sendiri. Tidak ada penjelasan sampai hari ini. Makanya kenapa kemudian teman-teman, kami akan terus menyuarakan untuk memboikot warung Stick and Stick Yusuf Mansur. Saya Rizal Walid, see you in the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Stick, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jody kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Moya Vidi kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak.
Warung Steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step. Hahaha.